Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Semangat ya. Nah, ini sudah siang, jadi kita harus tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Ya, ke depan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa arzuqni fahman. Baiklah, sebelum mulai Ibu akan mengecek dulu ya daftar hadir kalian. Coba hari ini siapa saja masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Mungkin. Jadi ini masuk semua ya, sudah lengkap ya. Kemudian, apakah kalian masih ingat? Adakah yang ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Nah, kemarin tentang apa itu? Sejarah. Sejarah apa? Tokoh yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Yang mengusulkan nama Pancasila siapa? Coba Luna. Siapa? Siapa? Insinyur Soekarno, Bu. Kemudian yang selanjutnya, jadi yang mengusulkan nama Pancasila itu adalah presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, siapakah tokoh yang mengusulkan nama Pancasila? Apa tugas DPUPKI? Melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia. Melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia. Usulan rakyat Indonesia itu adalah tugas DPU kita. Baiklah, untuk sekarang ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila ya. Biar kita lebih memahami, Ibu akan menampilkan materi ya, biar lebih mudah mengingat ya.
Materinya tentang apa? Kelahiran Pancasila. Di sini akan membahas tentang beberapa rumus bagaimana Pancasila itu dirumuskan, bagaimana Pancasila itu ditetapkan ya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPU KPKI ya, yang dilaksanakan pada tanggal ini BPU KPKI ini melaksanakan sidang pertama kalinya yaitu pada tanggal 29 selama 3 hari ya, 29, kemudian tanggal 30 dan tanggal 1. Kemudian apa yang dibahas pada sidang pertama itu? Ya, jadi BPUPKI itu membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan. Jadi selama 3 hari ini BPUPKI ini mengadakan sidangnya. Sidang pertamanya selama 3 hari itu menghasilkan meskipun tidak menghasilkan kesepakatan, cuma sudah mendapatkan nama ya, nama dari dasar negara yaitu apa? Pancasila. Jadi pada tanggal 1 ya, pada tanggal 1 apa itu? 1 Juni ya 1945 itu sepakat bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Ya. Kemudian setelah sepakat ya menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia itu dasar negaranya itu adalah Pancasila, tapi belum dirumuskan. Ya, apa isinya dari Pancasila itu belum dirumuskan. Akhirnya dibentuklah dibentuklah panitia 9 atau 9 orang dibentuk untuk merumuskan Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Ke-9 orang itu disebut apa? Tuh, 9 orang itu disebut panitia 9. Ya, yang 9 orang tadi itu ya menyusun rumusan Pancasila. Jadi 9 orang itu dikenal dengan sebutan panitia 9. Coba ini siapa saja anggota panitia 9? Yang ke-9 orang itu siapa saja? Ya, ada yang tahu? Muhammad Yamin, Soekarno, Muhammad Hatta. Ya betul. Apa lagi? Siapa lagi? Coba untuk demikiannya di sini ya. Ke-9 orang itu adalah sembilan orang yang merumuskan Pancasila itu ini ya. Yang pertama itu ada Soekarno ya, Soekarno. Kemudian yang kedua di sebelahnya itu siapa? Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, terus Ahmad Subarjo, kemudian Ahmad Ramis. Kemudian ada lagi yang bawah itu Agus Salim, Adi Kusno, Suryono, kemudian siapa yang terakhir ini? Abdul Ghani Hashim. Ada, sudah disebut. Ada kasih. Ya,
Abdul Kahar Muzakir ya. Ini adalah ke-9 orang yang merumuskan Pancasila. Ya. Ya. Kemudian hasil diskusi dari BPUPKI, hasil diskusi dari BPUPKI itu menghasilkan apa? Apa saja? Piagam Jakarta Center ya. Kan ini yang pertama sudah dirumuskan ya. Pancasila itu ada berapa? Yang pertama dirumuskan ada berapa sila? Ada 5 ya. Ada 5 pada saat sidang BPUPKI itu ada 5 sila. Kemudian setelah sepakat dalam perumusan Pancasila ya, kemudian ini kesepakatan Tuhanan Yang Maha Esa jadi sila pertama ya. Pada sidang BPUPKI itu sepakat kalau yang pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, perlu dasar keagamaan, ketuhanan sangat penting. Jadi kenapa ketuhanan itu ada di posisi nomor 1? Ya, karena negara itu harus berdasarkan agama. Negara itu bisa itu harus berdasarkan agama. Perlu dasar kebangsaan kita itu berdasarkan. Setelah sepakat ya, setelah sepakat mendapatkan kesepakatan bahwa dasar negara itu ada 5 ya, ada 5 sila. Di antaranya pada sidang kedua ya. Pada itu diantaranya adalah isinya. Pada saat itu ya, pertama dirumuskan isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi Indonesia itu sebelum Pancasila yang sekarang ini isinya ini awalnya bunyinya seperti ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Islam dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial dalam seluruh rakyat Indonesia. Itu awalnya hasil perumusan Pancasila yang isinya seperti ini ya, ada 5 sila. Kemudian setelah sepakat dituangkan, dimasukkan, dirumuskan ke dalam piagam apa tadi? Piagam Jakarta Center. Dan ditulis ke dalam naskah Muqaddimah itu ya, oleh Muhammad Yamin disebut sebagai piagam Jakarta masukan ya, ditulis ke dalam piagam. Akhirnya ya, dalam perumusan ini sidang keduanya pada 10 sampai 14 Juli ya. Mengadakan sidang kedua bahwa ini ada beberapa tokoh ya dari berbagai kalangan ini memprotes ya, yang isi sila yang nomor 1 tadi itu ya, kalau berdasarkan Islam takutnya ada ketidakenakan karena Indonesia ini bermacam-macam agama. Jadi diubah, mengadakan sidang lagi pada tanggal berapa itu?
14. Membahas tentang apa? Naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis, ya, urutan serta rumusan 5 sila Pancasila. Kemudian dirubah lagi, ya, dirumuskan lagi, didiskusikan lagi, ya, untuk mengubah sila yang pertama tadi, ya, dengan syariat Islam itu. Kemudian setelah dirumuskan, setelah mengadakan sidang, akhirnya sepakat bahwa Pancasila itu yang kita pakai sekarang ini, ya, isinya adalah yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi itu yang berdasarkan syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang nomor 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat sila itu tetap, ya, cuma yang sila pertama itu yang dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya syariat Islam tadi, ya, karena Indonesia ini berbagai agama yang ada di Indonesia, ya, akhirnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa negara itu berdasarkan agama. Jadi di sini ada yang belum paham? Ya. Sekarang di sini ada, silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Ini ada tugas. Yang pertama, ini kalian mengidentifikasi dan menganalisis, ya, rumusan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Silahkan membentuk kelompok pertama, kemudian kelompok kedua. Kemudian yang keempat, silakan diskusikan. Sebelum mengerjakan tugas lembar kerja ini, silakan dilihat dulu, ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya, ya, anggotanya ditulis, kemudian dibaca, ya, penggunaannya. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan. Silakan, ya. Tulis. Kalian bisa cari di buku ataupun di Google, di HP. Silakan dibuka artinya.
Pekat betulnya atau betul. Ini Let's be a more. Kasih ya. Budi.
Dia pasti mengajarkan mulai berdoa mengasah Terima kasih. Gimana? Ini ya. Aduh, tidak. Suara itu masuk di suara. Itu mau video. Kemudian yang kelompok satu nanti mempresentasikan nomor satu, kelompok dua
mempresentasikan nomor 2 dan yang ketiga mempresentasikan nomor 3. Silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil kerja kalian di depannya. Coba silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Sini, coba. Silakan maju. Iya, dibacakan di depan. Nomor 1. Ya, silakan dipresentasikan. Kan melaporkan dewan. Silakan yang nomor 1 itu. Yuk. Ya. Tanggal diusulkan, kemudian rumusan dasarnya dari masing-masing kelompok tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Oh iya. Yang Ya, masih diskusi nanti sampai nanti. Ini dulu. Insinyur Soekarno merupakan perumus Pancasila tanggal diusulkan 1 Juni 1945. Adapun rumus dasar negara yang diusulkan sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk tokoh Muhammad Yamin itu mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun rumusan dasar negara yang diusulkan sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Sedangkan Ya. Paham? Paham. Silakan. Saya pilih presentasi kami. Sudah ya. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Silakan maju, perwakilan kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah piagam Jakarta. Rumusan dasar negara sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya. Tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Kalau pendiri bangsa bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan perumusan sila pertama dilakukan untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah. Coba hasilnya ya. Rumusan dasar dari sila pertama ya, itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Pemeluk-pemeluknya tidak dapat diwakili seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tidak bisa diwakili oleh seluruh rakyat Indonesia? Karena tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia itu apa? Terdapat bermacam-macam agama. Jadi setiap agama itu tidak mungkin mengikuti ajaran agama Islam ya. Pastinya sudah punya kepercayaan sendiri. Jadi untuk sila pertama ini dirubah menjadi apa tadi? Dirubah menjadi ketuhanan yang asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
kemudian dirumuskan lagi dan dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tokoh pendiri bangsa bermusyawarah telah mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dengan menggantikannya sebagai apa hasil yang ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin dari ini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Sekian dari presentasi saya tadi. Baiklah, jadi kesimpulannya apa dari ini? Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah apa? Rela berkorban, mempermudah Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan baik waktu, biaya, terus tenaga dan lain-lain. Tetapi demi kepentingan bangsa, ya, dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Ya, dari sini sudah paham? Ada yang belum paham? Baiklah, kita ke pelajaran selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing, setelah itu dikumpulkan. Silakan ini ditulis. Jawabannya cari di mana, di buku boleh, kalian cari atau di HP boleh. Silakan dituliskan ke buku kalian masing-masing, setelah itu dikumpulkan. Ya. Isi. Dan silakan. Silakan isi. Pakai kertas boleh. Kerjakan ya. Iya. Pertanyaan, langsung jawabannya. Langsung jawaban boleh ya? Dan kelompok masing-masing ya.
Jawabannya kalian bisa cari di buku ataupun di Google. Masing-masing ya. Boleh dan negara. Telepon ada perlu. Iya bisa. Oh, kocok. Terus important. Sorry lupa ya kok. Ada di bawah hotspotnya. Hah? Hotspotnya di bawah. Langsung mati ini tadi. Terus akhirnya. Oke, sudah saja. Oh, sip. Ya.
terima kasih. Amin. All this time. Secara baik.
Sudah. Nomor berapa? Hah? Nomor satu. Negara yang sudah selesai. Kurang berapa? Kurang berapa?
Sudah. Sekarang langsung dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan. Ya sudah. Kalau sudah dikasih nama di atas ya. Nama jangan lupa. Sudah ya. Sudah semua ya. Baik, jadi ya setelah mempelajari ini, kalian sudah menjawab 5 pertanyaan ya. Kemudian hasilnya silakan dipakai sangat memuaskan ya, di atas rata-rata ya. Ada yang 100, sudah ada 80, sudah 100. Ya. Nur Windy Astuti. Ada Sapitri dan nilainya sangat memuaskan ya. Mas Ida Sladeo. Ya. Kemudian Eva Zahira, Laili, Pina, Hutna, ya sudah. Ya. Kemudian Ibu ini bertanya ya, silakan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini? Ya, silakan siapa yang bisa menjawabnya. Nah, ke depan. Nah, lagi. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tentang sejarah lainnya Pancasila ini? Yuk. Nah, tidak apa-apa langsung dari tempatnya. Bagaimana? Ya. Ya, Saya mendapatkan banyak hal antara lain, mendapatkan pelajaran tentang Pancasila, mendapatkan materi melalui PowerPoint, dapat berdiskusi dengan teman-teman. Ya. Baiklah, karena silakan kembali ya. Karena pelajaran sudah selesai ya, kita lanjutkan pada materi minggu depan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya. Jadi sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya baiklah, terima kasih banyak ya. Kita sudah melakukan pembelajaran detik ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik itu sikap atau perbuatan ibu, minta maaf ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus jangan malas belajar ya. Karena ilmu adalah harta yang berharga. Tetap di bawah ya. Kita kemanapun tanpa membebani kita ya. Ilmu meskipun dibawa kemanapun tidak membebani kita. Semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.